Bila merujuk Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan seorang pimpinan Muslim yang bertakwa dalam merespon kritikan atau kekeliruan, paling tidak mengambil satu dari tiga sikap, yaitu A. Menahan amarah, B. Memaafkan orang yang bersangkutan, C. Berbuat baik terhadapnya. Coba bacakan ayat Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ayo 100 untuk regu pertama kali. Sempurnakan ayat berikut ini pada surah Al-Isra ayat 68. Apa amintum ayyahsifa bikum janibal bar. Bismillahirrahmanirrahim. Afa'amintum an yakhsifa bikum janimal barri aw yursil alaikum hasiban fayuriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum wakila. Baik, kelebihan ayat kita lemparkan tadi, siapa tahu regu B mau melengkapi. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. 50 untuk regu A. Soal ketiga untuk regu A, terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar pada Quran surah Al-A'raf ayat 35. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bani Adam, apa-apa yang Rasul telah turunkan kepadamu dan Rasul telah menceritakannya kepadamu, dan barang siapa yang bertakwa terhadap apa-apa yang diturunkan dari Rasulmu, maka tidak ada kesedihan dan mereka pun tidak merasa takut. Ya, di awal ya Bani Adam imma ya'tiyannakum itu bukan jika Rasul membacakan kepadamu atau mendatangkan kepadamu, tapi jika datang Rasul kepadamu. Berbeda subjeknya, tapi ya secara umum cukup benar, maka kita beri nilai baik, kita beri nilai 95 untuk regu A. Iya, 95 untuk regu A. Soal keempat, dengarkan baik-baik. Sebutkan huruf yang keluar dari makhraj al-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif waw ya. Iya, 100 untuk regu A. Kembali dengarkan soal nomor 5. Jelaskan perbedaan antara sunat mandi dan mandi sunat, serta berikan contohnya masing-masing. Sunnah mandi yaitu apa-apa yang disunahkan ketika mandi. Jika mandi sunnah yaitu mandi yang dilakukan ketika mandi sunnah yaitu ketika ada suatu sebab, dan contohnya sunnah mandi yaitu berwudu. Mandi sunnah adalah mandi yang ada sebabnya. Sedangkan sunnah mandi adalah mandi yang dianjurkan. Kurang tepat jawaban dari grup B. Sunnah mandi itu adalah perkara-perkara yang sunnah dilakukan ketika kita mandi,
seperti misalnya berwudu, membaca basmalah dan lain-lain. Sementara mandi sunnah, mandi yang terjadi karena sebab-sebab yang bukan wajib seperti seorang yang akan mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka regu B mendapat pengurangan nilai minus 25, sementara regu A meskipun sudah menjawab tapi tidak sempurna tetap mendapatkan nilai 60. Soal nomor 6, soal berbahasa Arab. Ma hiya surah allati dzukirat fiha al-basmalatu marratain? Suratu An-Naml. Ya, 100. Soal nomor 7, soal berbahasa Inggris. Please read the ayat of the Holy Quran which is the meaning. Again now, do not obey him, but prostrate and draw near to Allah. Ulangi. Soal ke-8, dengarkan. Coba bawakan Al-Quran surah Al-Qadar dengan lagu Nahawan. Baik, soal ke-9 untuk regu A. Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Pada Quran surah Ali Imran ayat 55. Qala ta'ala, "Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Berkenaan dengan Maryam, yaitu Maryam adalah salah satu wanita yang dipilih dan wanita yang paling suci, dan di akhirat nanti dia di atas orang-orang kafir. Baik, untuk regu A, soal terakhir, nomor 10, dengarkan baik-baik. Ulama hadis dikelompokkan menurut waktu kepada ulama muttaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Tahun berapa Hijriahkah sebagai tahun pemisah antara kedua kelompok ulama tersebut? Tahun kedua Hijriah. Regu B. 1. Ya, minus 100 untuk minus 25 untuk regu B, tahun 300 Hijriyah. Ya. Demikian soal kesempatan pertama untuk regu A. Silakan dibacakan Pak Ditra berapa? Baik, sesi keempat regu A sementara mendapatkan skor nilai 505, beri A+. Sedangkan regu B dengan skor nilai min 50. Baik, kita akan melanjutkan soal kesempatan untuk regu B. Tepuk tangan dulu, coba. Baik, kelompok B, regu B, dengarkan baik-baik. Kita mulai soal yang pertama. Soal pertama, dalam hidup seorang harus mempunyai sikap optimisme. Allah mengingatkan kita agar tidak bersikap pesimisme dan berputus asa dalam mengharap rahmat Allah. Karena sikap pesimisme merupakan sikap orang-orang yang ingkar akan nikmat Allah. Bacakan ayat tersebut pada surah Yusuf ayat 87.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Iya, 100. Soal kedua, sempurnakan ayat berikut ini. Al-Quran surah Al-Isra ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka akhata bin nas. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa syajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. iya 50. Iya. 10 untuk regu A ya. Regu A, 50. Iya, 50 untuk regu A. Baik, soal ketiga untuk regu B. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dari Quran surah Al-A'raf ayat 6 sampai 7. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Iya. Kita lanjutkan soal nomor 4, regu B, konsentrasi. Apa yang dimaksud dengan aqsal khalqi? Jelas tenggorokan. Ulang. Jelas tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkal tenggorokan. Bagaimana Pak Hakim? 50 untuk regu A. Jadi pangkal tenggorokan. Soal kelima, regu B, konsentrasi. Anda diminta menyebutkan 5 macam dari sunnah-sunnah wudhu. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah, mendahulukan kanan daripada yang kiri, bersiwak masing-masing dikerjakan 3 kali, membasuh telinga, membasuh semua kepala. Ya, baik. Regu B mendapatkan nilai 20, sementara regu A mendapatkan nilai setengah dari sisanya yaitu 40. Iya, 40 untuk regu A, 20 regu B. Silakan soal bahasa Arab, Ustaz. Soal nomor 6, soal berbahasa Arab, perhatikan dengan baik. Man as-sahabi? Man as-sahabi alladhi laqabahu ar-rasulul karim bit-tayyibil mutayyib? Soal nomor 7, soal bahasa Inggris. Perhatikan dengan baik. Please read the ayat of the Holy Quran which is the meaning. Indeed, your efforts are the first. Iya, soal ke-8, dengarkan baik-baik. Coba bawakan Al-Quran surah Al-Asr dengan lagu Jiharka.
Soal ke-9 untuk regu B. Perhatikan berkenaan dengan siapa ayat berikut ini dan apa kisah yang terkandung di dalamnya. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Iya. Selanjutnya soal terakhir untuk regu B, dengarkan baik-baik. Berapakah jumlah minimal hadis yang dihafal seseorang baik matan, sanad maupun seluk-beluk rawinya hingga ia bisa diberi gelar sebagai muhaddis? 1000. Iya, 100 untuk regu B. Iya, demikian soal kesempatan sudah diselesaikan. Silakan Panitera, berapa skor sementara? Baik hadirin yang berbahagia, sesi keempat untuk sementara regu A mendapatkan nilai skor berjumlah 695 beri A+, sedangkan regu B mendapatkan skor dengan nilai 70. Iya, sementara regu A masih memimpin dengan nilai 695, B 70. Masih ada kesempatan, kita lanjutkan dengan soal rebutan. Tadi sudah dipilih. Dengarkan baik-baik ya. Baik, soal rebutan yang pertama untuk regu A dan B. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk kedua penampil. Regu A siap, regu B siap. Panitera. Baik, soal pertama. Surat apakah yang di dalamnya terdapat 2 ayat sajdah? Penonton, surah Al-Hajj. Soal kedua, siapakah nama Sunan yang diakui oleh Raja Majapahit menjadi kepala masyarakat Islam di daerah Gresik dan Ampel? Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Soal ketiga, siapakah penulis kitab tafsir Al-Maraghi? Ahmad ibn Mustafa Al-Maraghi. Soal keempat, sebutkan huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah. Iya, regu B. Ba, jim, dal, to, kof. Iya, 100 untuk regu B. Soal kelima, apa nama puasa sunnah yang dilakukan 3 hari di setiap pertengahan? Regu A. Yaumul Bid. Puasa Iya, Yaumul Ayyamul Bid atau puasa Ayyamul Bid. Iya, 100 untuk regu A. Soal berikutnya bil lughah al arabiyah. Soal nomor 6, nomor bahasa Arab. Ma ismul hadis alladzi rawahu adlun qalla dhabtuhu muttasilus sanadi ghairu muallin wala syadzin. Baik, soal ke-7. What is the name of the mountain which is famous for its hero cave, where the Prophet Muhammad, peace be upon him, received the first of his many revelations? Soal ke-8.
Coba Anda tebak lagu dan variasi apa yang dibawa oleh qari berikut ini. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. Soal ke-9, coba tebak lagunya saja yang dibawakan oleh qari berikut. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Soal ke-10, kisah apa dan siapa yang terekam dalam ayat berikut? Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Berkenaan dengan Nabi Ismail dan ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelihnya. Kemudian Nabi Ismail berkata, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Sungguhnya kamu akan menemui aku sebagai orang yang sabar. Iya, 100 untuk regu A. Soal ke-11, beliau lahir di Makkah. Salah satu tokoh Quraisy yang termasuk di antara yang terkaya, bergelar ilmuwan Quraisy. Beliau menghabiskan hartanya di jalan Allah. Iya, regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar Siddiq. Aywah, Abu Bakar As-Siddiq. 100 untuk regu A. Soal ke-12, silakan gunakan Fathur Rahman. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya, regu A. Al-A'raf ayat 150. Al-A'raf ayat 150, silakan dibawa ke depan. Tepat, 100 untuk regu A. Soal ke-13, masih dengan Fathur Rahman. Pada surah apa dan ayat berapa firman Allah berikut ini? Hayhata hayhata lima tu'adun. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Ya, min 100 untuk regu A. Ya, min 100 untuk regu A. Soal ke-14. Silakan gunakan alat hitungnya. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, ibu, seorang ayah, dan satu orang anak perempuan. Berapa rupiah total bagian yang diterima seorang istri
Jika harta yang ditinggalkan berjumlah 960 juta rupiah dengan memperhatikan perhitungan harta bersama sesuai tertera dalam kompilasi hukum Islam. Oke, baik. Soal ke-15, menghitung zakat. Ibu Nining memiliki simpanan emas selama 1 tahun sebanyak 10 suku emas. Jika konvensi 1 suku emas adalah 6,7 gram, dengan harga emas adalah 1 juta rupiah per gram, berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Nining? Baik, jawabannya tidak ada zakat karena belum nisab, belum sampai 85 gram. Baik, itulah akhir sesi dari sesi keempat ini ya. Sesi keempat, mohon untuk panitia membacakan perolehan nilai akhir. Baik hadirin yang berbahagia dan pemirsa Ittifaqiyah TV YouTube channel, untuk sesi keempat, Regu A dengan hasil akhir mendapatkan nilai dengan skor 995, beri A+. Dan sedangkan Regu B mendapatkan nilai dengan skor 170. Yang berhak melanjutkan ke babak semifinal Regu A. Oke, kami persilahkan duduk kembali. Iya, lanjut ya. Terima kasih Regu A dan B, silakan. Selanjutnya kita akan terus